Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu persengketaan geopolitik paling kompleks dan berkepanjangan yang pernah ada. Melibatkan klaim tanah, sejarah, dan agama, konflik ini telah berlangsung selama lebih dari 1 abad, dan sampai sekarang masih menjadi sorotan dunia. Untuk umat Islam, Palestina bukan hanya wilayah geografis, tetapi juga tempat yang memiliki signifikansi religius dan emosional yang dalam. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, yang disebut-sebut dalam Al-Quran dan Hadits, adalah salah satu pusat spiritualitas Islam. Namun, keberlanjutan kehidupan dan kebebasan beribadah di wilayah ini terus-menerus terancam oleh ketidakstabilan dan kekerasan. Di tengah kepedihan dan kebingungan yang dirasakan oleh banyak orang, pertanyaan mulai muncul, apakah konflik ini sebenarnya ulah dari Dajjal? Adakah kaitannya dengan kehadiran Dajjal yang sudah dijelaskan dalam banyak hadits sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat? Meskipun sulit untuk memberikan jawaban yang pasti, banyak orang mulai mencari tahu dan memikirkan kemungkinan ini. Kepercayaan tentang Dajjal bukan sesuatu yang asing dalam tradisi Islam. Beberapa hadits berbicara secara detail tentang kehadiran Dajjal, ciri-cirinya, dan peranannya dalam peristiwa akhir zaman. Bahkan sudah ada 30 orang Palestina yang pernah bertemu bahkan berdialog langsung dengan Dajjal. Ketertarikan Dajjal terhadap Yerusalem. Sebelum membahas lebih lanjut tentang ketertarikan Dajjal terhadap Palestina atau Yerusalem, penting untuk memahami signifikansi wilayah ini dalam tradisi Islam. Yerusalem adalah tempat di mana Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj, suatu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Selain itu, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem merupakan salah satu masjid yang paling disegani dalam tradisi Islam. Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka perjalanan di bumi itu tidaklah dibolehkan dengan maksud ibadah, kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa Dajjal tertarik dengan Palestina atau Yerusalem? Berdasarkan hadits dan tafsir, ada beberapa penjelasan. Pertama, Yerusalem adalah tempat yang sangat penting bagi 3 agama monoteistik, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Oleh karena itu, dengan menguasai wilayah ini, bisa memberikan Dajjal kekuatan simbolik dan kepercayaan dari berbagai kelompok. Beberapa hadits menunjukkan bahwa Dajjal akan muncul di wilayah Syam, yang termasuk bagian dari Palestina saat ini. Misalnya, hadits dari Sahih Muslim menyatakan, Dajjal akan muncul di sebuah tanah di timur yang disebut Khurasan, diikuti oleh orang-orang yang wajahnya seperti perisai yang digantung, kemudian dia akan memasuki Syam. Tidak hanya itu, banyak hadits lain juga menjelaskan bahwa Nabi Isa yang akan kembali untuk membunuh Dajjal akan turun di sebuah menara putih di sebelah timur Damaskus, mengindikasikan bahwa pertempuran akhir antara kebenaran dan kebatilan akan berlangsung di wilayah ini. Ketertarikan Dajjal terhadap Palestina juga bisa dilihat dari sudut pandang geopolitik. Wilayah ini selalu menjadi pusat perhatian global dan memiliki dampak besar terhadap stabilitas politik dunia. Ini sejalan dengan hadits yang menunjukkan bahwa Dajjal akan mengejar kekuasaan dan pengaruh, dan menguasai wilayah yang secara geopolitik dan rohaniah seperti ini, menjadi sangat penting bagi Dajjal untuk melancarkan aksinya. Dan keterkaitan lainnya antara Dajjal dan Yerusalem, bisa kita lihat dengan bertemunya para pemuda Palestina dengan Dajjal, dan sempat berdialog dengan mereka. Hadits tentang Dajjal dan pertemuannya dengan sekelompok orang dari Palestina adalah salah satu hadits yang sangat penting untuk dipahami. Hadits ini tercatat dalam Sahih Tirmidzi dan juga dalam Sahih Muslim, yang menunjukkan kekuatannya sebagai sumber referensi dalam tradisi Islam. Hadits ini bercerita tentang sekelompok orang Palestina, di mana mereka bertemu dengan makhluk yang mengenalkan diri sebagai Dajjal. Hadits ini sangat relevan, terutama dalam konteks situasi Palestina saat ini. Menurut hadits, Dajjal memiliki keterkaitan dengan Palestina, suatu wilayah yang saat ini menjadi pusat konflik dan perhatian dunia. Hadits ini juga memperlihatkan bagaimana umat Islam di Palestina, dan juga seluruh dunia, perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan datangnya fitnah Dajjal. Para ulama telah memberikan berbagai interpretasi terhadap hadits ini. Sebagian berpendapat bahwa ini adalah peringatan keras bagi umat Islam untuk selalu waspada, dan berhati-hati terhadap kemunculan Dajjal. Hal ini juga sesuai dengan banyak hadits lain yang menunjukkan bahwa salah satu misi Dajjal adalah menyesatkan umat manusia. Al-Quran sendiri memperingatkan tentang fitnah dan ujian yang akan terjadi menjelang hari kiamat.
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Hadits ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad naik mimbar, lalu beliau tertawa. Setelah itu beliau bersabda, Tamim Ad-Dari menceritakan sesuatu padaku, lalu aku gembira. Karena itu, aku ingin menceritakan kisahku pada kalian. Kisahnya adalah, beberapa orang dari penduduk Palestina, naik perahu di laut, lalu perahu itu membawa mereka berkeliling hingga menghempaskan mereka ke salah satu pulau di laut. Dalam perjalanan mereka, kelompok ini menemukan seekor binatang berpakaian dengan rambut yang panjang. Binatang tersebut mengaku sebagai mata-mata, tetapi menolak memberikan informasi lebih lanjut. Sebagai gantinya, ia menunjukkan arah menuju ujung sebuah kampung, tempat mereka akan mendapatkan jawaban dan pertanyaan. Setibanya di lokasi yang disarankan, mereka menemukan seorang pria yang dirantai. Pria tersebut meminta informasi tentang berbagai hal, yaitu mata air Zugar yang ternyata masih penuh dan memancar, sebuah danau yang kondisinya juga penuh dan memancar, serta pohon kurma Baisan yang berada di antara sungai Yordan dan Palestina yang masih berbuah. Selanjutnya, pria itu menanyakan tentang keberadaan Nabi Muhammad, apakah ia sudah diutus untuk penduduk Arab. Mereka membenarkan dan menambahkan bahwa orang-orang mendatangi Nabi dengan cepat. Pria itu kemudian membuka identitasnya, mengaku sebagai Dajjal, dan menegaskan bahwa ia akan memasuki semua daerah, kecuali Thoibah, sebuah kota yang suci dan dilindungi. Menariknya, banyak ulama dan peneliti yang mencoba mengaitkan hadits ini dengan data faktual dan peristiwa yang terjadi di dunia, termasuk konflik Israel-Palestina. Beberapa teori menunjukkan adanya simbolisme atau kode dalam hadits yang bisa diartikan sebagai petunjuk tentang bagaimana atau kapan Dajjal akan muncul. Sebagai contoh, deskripsi tentang tempat dalam hadits telah mengundang spekulasi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa ini bisa jadi mengacu pada suatu wilayah atau negara yang memiliki kekuatan signifikan dalam geopolitik dunia saat ini. Menurut berbagai hadits, salah satu ciri khas dari perjalanan Dajjal adalah durasinya yang akan terasa sangat panjang. Dikatakan bahwa Dajjal akan berkeliling dunia dalam waktu 40 malam. Beberapa ulama menjelaskan bahwa 40 malam di sini adalah simbolik, merujuk pada periode waktu yang tidak dapat dengan mudah diukur atau dimengerti. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, dia akan muncul di antara Syam dan Irak, lalu akan membuat kerusakan di kanan dan kiri. Wahai hamba Allah, tetaplah kokoh. Kami berkata, ya Rasulullah, berapa lama dia akan tinggal di bumi? Beliau menjawab, 40 hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu minggu, dan selebihnya seperti hari-hari kalian. Banyak ulama dan cendekiawan yang berpendapat bahwa perjalanan Dajjal dan durasinya yang panjang bisa dihubungkan dengan konflik yang terjadi di Yerusalem. Pasalnya, konflik ini adalah salah satu konflik terlama dan paling kompleks di dunia, yang tampaknya tidak kunjung menemukan titik temu. Hal ini mengingatkan kita pada 40 malam perjalanan Dajjal, yang terasa begitu panjang dan penuh dengan kerusakan. Sebagai dalil dan data pendukung, kita dapat melihat kronologi dan durasi konflik Yerusalem. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan banyak peristiwa penting yang menjadi titik balik dalam sejarah wilayah ini. Sejumlah ahli geopolitik mengamati bahwa konflik ini berpotensi berlanjut selama waktu yang tidak dapat ditentukan, seolah-olah memperlihatkan sifat panjang dan kompleks yang serupa dengan perjalanan Dajjal. Keterkaitan antara 40 malam perjalanan Dajjal dan konflik Yerusalem ini menjadi peringatan bagi umat Islam untuk selalu waspada dan berdoa untuk keamanan dan kedamaian. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya untuk umat Islam, khususnya di Palestina, untuk memperkuat iman dan ketahanan mereka di hadapan fitnah dan ujian. Sebagai langkah pertama dalam mempersiapkan diri menghadapi kemunculan Dajjal, umat Islam perlu memperkuat ilmu dan pengetahuan. Dijelaskan dalam banyak hadits bahwa Dajjal akan datang dengan membawa berbagai fitnah dan tipuan. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengabarkan bahwa Nabi bersabda, akan ada 30 orang pendusta sebelum kiamat, dan yang terakhir adalah seorang buta sebelah mata, bernama Dajjal. Memiliki ilmu yang kuat adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari fitnah ini. Kemunculan Dajjal adalah ujian bagi iman. Oleh karena itu, memperkuat iman dan meningkatkan amal soleh adalah hal yang sangat penting. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, barang siapa membaca 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal.
Konflik seperti yang terjadi di Yerusalem seringkali digunakan oleh kekuatan eksternal untuk memecah belah umat Islam. Oleh karena itu, menjaga persatuan juga adalah salah satu cara untuk mempersiapkan diri menghadapi fitnah Dajjal. Salah satu tindakan konkret yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan moral dan material kepada saudara-saudara kita di Yerusalem. Ini bukan hanya akan membantu mereka, tetapi juga memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.